warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Burandini Ningsih, biasa dipanggil Feby, NIM 2018-71026, dari kelas A, jurusan D3 Teknologi Listrik, Institut Teknologi PLN Jakarta. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya ingin menjelaskan materi, yaitu dari mata kuliah proteksi instalasi tenaga listrik, yang dimana yaitu tentang koordinasi proteksi arus lebih pada peringkat arus. Untuk mengenal lebih jauh koordinasi proteksi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih dari koordinasi proteksi itu. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari koordinasi proteksi. Studi koordinasi peralatan atau dapat dikatakan dengan sistem proteksi listrik merupakan kajian atau analisis untuk menentukan setting relay proteksi arus lebih dan pemutus atau dapat dikatakan dengan circuit breaker yang tujuan utamanya yaitu untuk mendapatkan kompromi optimal antara proteksi dan selektivitas. Kemudian, studi tersebut mencakup penentuan waktu pembersih kesalahan atau dapat dikatakan dengan fault clearing time dan koordinasi peralatan proteksi listrik di sisi hulu. Baiklah, selanjutnya saya akan menyebutkan apa sih manfaat dari koordinasi proteksi tersebut. Nah, di sini manfaat yang didapatkan dari studi koordinasi peralatan proteksi tersebut diantaranya terdiri dari yang pertama, peningkatan keandalan sistem fasilitas, kemudian yang kedua, mengurangi dampak biaya dari sebuah gangguan, yang ketiga, peningkatan perlindungan dalam pengoperasian, kemudian peningkatan efisiensi operasi. Yang kelima ada membantu dalam operasional dan membantu mencegah terjadinya downtime yang tidak perlu. Kemudian yang keenam ada mencegah kerusakan dengan mengidentifikasi peralatan yang diremehkan. Dan yang terakhir mencegah kerusakan dengan mengidentifikasi peralatan yang kelebihan beban. Mengapa kita penting mempelajari studi koordinasi proteksi? Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem kelistrikan itu biasanya menggunakan sebuah fuse atau string dan pemutus tenaga atau bisa dikatakan dengan circuit breaker yang dimana berfungsi untuk melindungi peralatan listrik seperti kabel, transformator, motor, dan komponen lainnya. Nah, jika terjadi gangguan dalam peralatan tersebut, biasanya terjadi hubung singkat atau korsleting. Sebaiknya hubung singkat tersebut hanya mempengaruhi bagian sistem yang dimana terjadi gangguan. Nah, bila gangguan pada sebuah peralatan ternyata mempengaruhi keseluruhan sistem, maka pada sistem tersebut terjadi gangguan yang tidak beres atau gangguan pada sistem tersebut dipengaruhi oleh yang lain. Ada berapa jenis sih sistem koordinasi proteksi itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan, bisa dilihat pada gambar. Itu terdiri dari circuit breaker atau saklar pemutus tenaga atau biasa disebut dengan PMT, yang merupakan suatu peralatan pemutus rangkaian listrik pada suatu sistem tenaga listrik yang mampu untuk membuka dan menutup rangkaian listrik pada semua kondisi, termasuk arus hubung singkat yang dimana sesuai dengan ratingnya. Kemudian yang kedua itu terdapat saklar pemisah atau disebut dengan PMS atau dapat juga dikatakan dengan disconnecting switch atau yang disingkat dengan DS. Nah, ini berfungsi untuk mengisolasikan peralatan listrik dari peralatan lain atau instalasi lain yang bertegangan. Nah, PMS ini boleh dibuka atau ditutup hanya pada rangkaian yang tidak berbeban. Untuk lebih lanjut, saya akan memulai membahas satu persatu mengenai sistem koordinasi proteksi. Nah, pada pertama ini saya membahas yaitu circuit breaker atau saklar pemutus tenaga, yang dimana pada saat waktu pemutusan atau penghubungan suatu rangkaian listrik,
sistem tenaga listrik, maka pada PMT ini akan terjadi busur api. Hal tersebut dikarenakan pada saat kontak PMT dipisahkan, beda potensial di antara kontak akan menimbulkan medan elektrik antara kontak tersebut. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera, arus yang sebelumnya mengalir pada kontak akan memanaskan kontak dan menghasilkan emisi termis pada permukaan kontak. Sedangkan medan elektrik yang menimbulkan emisi medan tinggi pada katoda. Kemudian kedua emisi ini dia akan menghasilkan elektron bebas yang sangat banyak dan bergerak menuju kontak anoda. Nah, elektron-elektron ini dia akan saling membentur molekul rental mediasi isolasi di kawasan positif. Nah, benturan-benturan ini dia akan menimbulkan proses yang dinamakan dengan proses ionisasi. Dan demikian jumlah elektron bebas yang menuju anoda dia akan semakin bertambah dan muncul ion positif hasil dari ionisasi tersebut. Nah, hasil proses ionisasi tersebut yang akan bergerak menuju katoda. Kemudian perpindahan elektron bebas ini dia akan berpindah ke anoda sehingga menimbulkan sebuah arus dan memanaskan kontak anoda. Nah, selanjutnya ion positif yang tiba di kontak katoda ini dia akan menimbulkan dua efek yang berbeda. Jika kontak tersebut dibuat dari bahan yang memiliki titik leburnya yang tinggi, misalnya karbon, maka ion positif tersebut dia akan menimbulkan pemanasan di katoda. Nah, akibatnya emisi termis dia itu akan semakin meningkat. Nah, kemudian jika kontak tersebut terbuat dari bahan titik leburnya yang rendah, misalnya tembaga, maka ion positifnya itu akan menimbulkan emisi termis medan tinggi yang tinggi. Hal ini disebabkan hasil emisi termis ini dia dan emisi medan tinggi tersebut dia akan melanggengkan proses ionisasi sehingga perpindahan muatan antara kontak tersebut dia berjalan dan terus berlangsung, dan inilah yang disebut dengan busur api. Dan untuk memadamkan busur api tersebut perlu dilakukan usaha-usaha yang dapat menimbulkan proses deionisasi, yang dimana cara tersebut diantaranya yaitu yang pertama, meniupkan udara ke sela kontak sehingga partikel-partikel hasil ionisasi tersebut dijauhkan dari sela kontak. Kemudian yang kedua itu ada menyemburkan minyak isolasi ke busur api yang berguna untuk memberi peluang yang lebih besar bagi proses rekombinasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu ada memotong busur api dengan tabir isolasi atau dikatakan dengan tabir logam, yang dimana sehingga memberi peluang yang lebih besar bagi proses rekombinasi juga. Yang terakhir itu ada membuat medium pemisah kontak dari gas elektronegatif sehingga elektron-elektron bebas tersebut dia akan tertangkap oleh molekul netral gas tersebut. Kemudian sistem koordinasi proteksi peringkat arus selanjutnya itu ada saklar pemisah atau dapat disingkat dengan PMS atau dapat dikatakan dengan disconnecting switch atau dapat disingkat dengan DS. Nah, pada PMS ini pada umumnya pemisah ini dia tidak dapat untuk digunakan memutuskan arus. Tidak dapat untuk memutuskan arus yang kecil, misalnya seperti arus pembangkitan trafo atau arus pemuat rel. Nah, tetapi pembukaan dan penutupannya ini dia harus dilakukan setelah pemutus tenaga lebih dulu dibuka. Kemudian untuk menjamin bahwa kesalahan urutan operasi tidak terjadi lagi, maka harus dalam keadaan saling mengunci atau dapat dikatakan dengan interlock, di mana interlock tersebut dilakukan antara pemisah dan pemutus beban. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.